Selamat siang semuanya. Hari ini tanggal 29 Januari 2017, saya akan memberikan stock call seperti biasa yang berisi tentang prediksi IHSG dan saham-saham pilihan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan biaya dan persyaratan join private trading room di akhir sesi. Sebelum masuk ke main topik prediksi IHSG dan saham pilihan, saya akan sedikit membahas beberapa hal penting yang mungkin akan berpengaruh ke pergerakan market minggu ini. Minggu ini ada agenda ekonomi yang cukup penting, yaitu FOMC meeting yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2017. Selain itu juga ada rilis data cadangan minyak US. Jadi menurut konsensus Fed akan menahan suku bunga acuan di level 0,75%. Ini merupakan US Dollar Index. Kemungkinan minggu ini akan ada technical rebound ya. Secara technical, stokastik sudah keluar dari area oversold, lalu juga MACD-nya juga sudah mengalami golden cross. Jadi kemungkinan US Dollar Index akan merespon positif kebijakan The Fed minggu ini. Untuk rupiah kemungkinan akan tertekan ya dengan penguatan US Dollar Index. Jadi rupiah mungkin akan melemah di level 13.513 sampai dengan 13.450. Jadi level terdekatnya ada di level 13.450. Secara teknikal sih sangat mendukung ya ke situ. Stokastiknya juga sudah golden cross. MACD-nya juga kecenderungannya menguat untuk dolar ya. Jadi kemungkinan rupiah akan melemah minggu ini. Sedangkan untuk crude oil, jadi minyak secara teknikal sih kemungkinan ada koreksi ya. Level terdekatnya ada di level 51.50. Kemungkinan koreksi ini akan dipicu oleh rilis data cadangan minyak Amerika ya. Jadi untuk IHSG sendiri minggu ini tidak mampu ya menembus downtrend line. Jadi kemungkinan IHSG kemungkinan ada koreksi setelah kemarin tidak mampu bergerak di atas 5.320 ya. Jadi range yang mungkin akan dicapai oleh IHSG untuk minggu ini yaitu di level support 5.265 dan resisten yang mungkin dicapai yaitu di level 5.360. Jika 5.360 itu dicapai, kemungkinan IHSG akan melanjutkan penguatan ya, dan mungkin bulan Februari akan menyentuh level all time high di 5.500-an ya. Jadi kemungkinan begitu. Jadi untuk minggu ini ada 4 saham pilihan ya untuk trading. Jadi selain posisi-posisi kita di beberapa saham, ada saham-saham baru yang bisa dicoba untuk minggu ini. Yang pertama itu ada Krakatau Steel. Bisa kita lihat candle hari Jumat cukup panjang ya, menguat 5,5% ke level 765. Jadi kemungkinan technical rebound ini akan dilanjutkan dengan menguji level moving average 60 dan 20 hari. Dan target terdekatnya ada di level 800 atau untuk jangka menengah kemungkinan 830 ya. Tapi jika ada pelemahan atau kembali koreksi, itu level cut loss-nya ada di level 740. Untuk saham pilihan yang kedua yaitu adalah saham Bank Negara Indonesia BBNI. Jadi Jumat kemarin BNI mampu menguat ke level 5.750 atau menguat 150 poin atau menguat 2,6%. Itu sangat positif ya. Bisa kita lihat di chart bahwa BNI ini sudah break dia punya downtrend line atau break dia punya price channel ya. Price channel di level 5.650
Jadi itu adalah resisten yang kemarin mampu ditembus oleh BBNI. Nah, untuk best price BBNI ini berada di level 5.675 atau berarti nunggu koreksi dulu ya, atau 5.700. Manfaatkan ya jika BNI kembali koreksi, tapi selama masih berada di atas downtrend line saya pikir sangat menarik ya. Lalu target terdekatnya ada di level 5.875 sampai dengan level 6.000. Itu untuk jangka menengah ya. Lalu pilihan saham yang ketiga itu ada WOMF, Wahana Otomitra Multi Arta Tbk. Jadi secara teknikal sih ini masih bagus ya, masih berada di area yang cukup menarik. Selama dia masih berada di atas 190 saya pikir masih menarik ya. Dan kemarin Jumat candle yang terbentuk itu adalah doji, jadi kemungkinan ada potensi untuk WOMF menguat, entah itu hari Senin atau hari Selasa. Jadi kita lihat aja. Untuk best price dari WOMF ini ada di level 204 ke bawah ya. Jadi di 204 sampai dengan 190-an cut loss jika WOMF menembus level 190 ke bawah. Lalu untuk take profitnya ada di level 270 ya. Itu level paling ideal sebenarnya. Jadi tunggu spike lalu take profit. Lalu untuk saham pilihan yang terakhir ada Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau Agro. Kemarin Jumat Agro melemah 4 poin ke level 480 atau 0,8% koreksi. Kemungkinan hari Senin masih akan melemah ya, kemungkinan akan ada pelemahan. Jadi best price untuk Bank Agro ini kemungkinan ada di level 474, itu best price ya. Jadi jika besok Agro melemah di bawah 480 itu sangat menarik, dan jangan malah takut ya, bisa dicoba. Tapi apabila Agro melemahnya melebihi 470 itu artinya kita harus cut loss ya untuk Agro, karena berpotensi untuk bergerak di range 440 sampai 450 ya, mendekati moving average 2 hari. Jadi maksud saya moving average 20 hari. Lalu untuk take profitnya yang paling dekat itu ada di level 530 ya. Kita tahu sendiri ya, Agro jika sudah menguat itu sangat cepat. Jadi emang ini mainnya cepat. Jangan terlalu banyak posisi juga, karena berpotensi ini juga sangat berisiko tinggi gitu. Lalu untuk take profit di jangka menengahnya ada di 560, kemungkinan akan ke situ ya. Kalau mau sabar ke 560. Itu tadi stock call untuk minggu ini. Dan untuk private trading room seperti yang sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman, saya patok harganya untuk biaya join di bulan pertama ya. Ini untuk bulan pertama kita mendaftar itu 150.000. Lalu untuk perpanjangan itu hanya dikenakan 100.000 per bulan. Untuk 3 bulan 275.000 ya. Itu untuk perpanjangan. Jadi untuk bulan pertama aja 150, setelahnya turun ke 100.000 aja untuk member lama ya. Lalu untuk khusus untuk mahasiswa, saya akan patok di 50.000 aja untuk perpanjangannya. Lalu selama 3 bulan, untuk 3 bulan itu 125.000. Itu khusus untuk pelajar dan mahasiswa, karena saya menganggap pelajar dan mahasiswa ini masih belum punya pendapatan yang lebih ya. Jadi saya diskon 50%. Lalu untuk ketentuannya, yang pertama itu syarat pendaftaran. Pendaftar harus mengirimkan
lewat Line atau Telegram, atau bisa ke email. Itu foto KTP untuk umum, lalu KTM atau kartu pelajar untuk mahasiswa, lalu juga email, ID Line untuk komunikasi dengan saya, lalu Telegram juga bisa, WA, dan yang terakhir itu yang penting juga nomor handphone ya. Jadi nanti mungkin bisa teleponan dan sebagainya. Yang kedua itu untuk pendaftaran dan konfirmasi perpanjangan bisa dilakukan antara tanggal 20 sampai 30 setiap bulan. Misalkan bulan ini ya, bisa dilakukan konfirmasi hari ini ya, tanggal 29 sampai besok tanggal 31. Lalu untuk setiap bulan maksimal itu bayarnya di tanggal terakhir maksimal ya. Misalkan bulan ini ya tanggal 31 itu terakhir bayar. Lalu yang ketiga, biaya tetap selama tahun 2017 untuk member yang perpanjang setiap bulan. Jadi untuk member yang tidak pernah putus, maksudnya putus hubungan dengan YF Trader, itu tidak akan dikenakan kenaikan perpanjangan, biaya perpanjangan. Jadi tetap 100.000 kalau untuk umum, 50.000 untuk mahasiswa atau pelajar. Lalu yang keempat, jika member lama tidak memperpanjang untuk join kembali, biaya akan berubah ya. Jadi misalkan join Januari Februari, lalu Maretnya tidak join, April mau daftar atau Juni mau daftar, biayanya akan berubah ya. Jadi itu untuk menjaga member room itu untuk selalu berada di dalam, karena informasi-informasi yang disampaikan sangat rahasia sekali. Jadi saya usahakan untuk teman-teman berada di dalam, kalau bisa sih lama ya gitu. Lalu yang terakhir itu yang kelima, informasi yang disampaikan dalam room bersifat rahasia. Nah, itu tadi. Jadi member wajib menjaga kerahasiaan informasi, terutama pada posisi-posisi saham ya. Tidak sangat haram memberikan informasi ke pihak lain. Misalkan kita posisi saham A, kita YF menyarankan saham A, itu sangat tidak boleh ya, sangat dilarang. Jika ketahuan atau terbukti, mohon maaf sekali, saya akan keluarkan dari room. Itu untuk informasi biaya dan ketentuan private trading room. Untuk pembayarannya nanti akan saya berikan pada tanggal 1 ya. Jadi ini masih saya dalam proses bank, kemungkinan ada bank yang bisa diajak kerjasama ya. Tunggu aja. Untuk teman-teman yang sudah berminat, silahkan bisa langsung chat saya, mengirimkan foto KTP, KTM atau kartu pelajar untuk mahasiswa ya. Lalu email juga, ID Line, Telegram, WA, dan nomor HP. Itu dulu, nanti saya konfirmasi dengan mengirimkan nomor rekening untuk transfer gitu. Jadi gitu ya untuk hari ini saya berikan stock call dan informasi mengenai private trading room. Saya akan berusaha sebaik mungkin dalam private trading room ini. Saya akan berikan informasi yang sangat bernilai untuk teman-teman semuanya. Oke, semoga teman-teman tertarik untuk join ya, karena saya akan hentikan broadcast trading mulai per tanggal 1 Februari 2017. Saya akan broadcast di private trading room aja gitu. Sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa untuk terus support YF Trader dengan cara like dan subscribe, tentu saja untuk berlangganan video-video atau live streaming. Semoga bermanfaat.